Baru kali ini loh, debat capres diikuti capres yang rasa-rasanya sekedar main-main, nggak serius, joget-joget, sok asik, ditambahi menjulurkan lidah alias melet-melet. Ini dia, info terkini Widya. Tidak bisa berbisnis, tidak bisa membuat tidak bisa berbisnis. Tak serius dan seperti hendak mengejek atau ngecek kepada capres lainnya. Ini capres mau debat untuk kepentingan negara loh. Tak seserius sekaligus menutupi ketidaksiapan. Siapa itu? Bisa teman-teman tebak toh siapa dia? Ya bener, Pak Prabowo. Semalam bertingkah layaknya anak kecil. Dalam debat pertama yang membahas mengenai pemerintahan, hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. Mungkin memang benar jika ada yang mengatakan saat manusia sudah berusia senja, tingkah lakunya akan menjadi anak-anak. Kembali seperti anak kecil. Lah, Pak Prabowo beberapa kali berpose seperti pencak silat, lantas dilanjutkan dengan joget-joget. Saat menanggapi pernyataan capres Pak Anies Baswedan tentang penguatan demokrasi, joget gemoynya ala Prabowo bisa ditebak sebagai strategi agar Prabowo memenangi Pilpres kali ini. Setelah sekian kali gagal sebagai wakil presiden dan 2 kali gagal sebagai presiden. Tentu saja Prabowo masih ingat kegagalan demi kegagalan hingga butuh tampilan dan pencitraan yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau dalam 2 kali nyapres berpenampilan tegas, meledak-ledak, emosian dan amarah. Nah ini merubah penampilan menjadi gemoy, dilucu-lucuin, biar orang semua tertawa. Bagi tim Prabowo, mungkin gimmick joget gemoy itu menarik untuk membranding Prabowo agar terlihat lain daripada capres lainnya. Terlihat lucu, humoris, tidak kaku, maupun tidak garang, tidak emosian, sehingga mendapatkan perhatian pemilih, terutama pemilih pemula. Kita sudah disuguhi gimmick politik Prabowo ini sejak ia resmi dinyatakan sebagai capres pada pemilu 2024 itu. Itu strategi mereka. Kalau kita amati, gimmick joget-joget itu tidak hanya untuk menarik perhatian pemilih. Sebenarnya ada yang berusaha mereka sembunyikan. Joget-joget itu kan hanya untuk meyakinkan pemilih jika Prabowo masih layak bertarung sebagai calon presiden dan layak untuk dipilih karena masih sehat dan kuat. Usia senja tentu tidak bisa ditutupi. Bisa jadi membuat pemilih ragu-ragu untuk memberikan suara kepada mantan tentara yang masih disangkut pautkan dengan peristiwa penculikan aktivis 1998 tahun kemarin, 24 tahun silam itu. Ada yang ragu, apakah ia sanggup mengemban tugas berat sebagai presiden di usianya kini? Apakah ia akan sehat-sehat saja sampai akhir masa jabatannya? Apalagi kan beberapa kali beredar informasi Pak Prabowo itu pernah terserang stroke loh. Ya, itu pertanyaan dan keraguan wajar dari pemilih, dari rakyat. Maka joget-joget harus dilakukan mantan dan Danjen Kopassus dalam setiap kesempatan, bahkan saat debat publik. Ia harus konsisten dengan gimmicknya itu. Publik diharapkan akan memperhatikan jogetan Pak Prabowo dibandingkan dengan gagasan atau ide yang akan diusung dalam debat presiden. Joget sebagai pengalihan perhatian atas menurunnya kemampuan berpikir Prabowo karena faktor usia. Sudah jamak lumrah ya, jika usia lansia tidak hanya tampilan fisiknya yang dari luar yang sudah mengalami perubahan, tapi ya fisik dan psikisnya juga mengalami perubahan, kayak kekanak-kanakan. Sudah ya maklumlah, sudah
kakek-kakek, usia kakek-kakek. Tetapi berbagai organ tubuh maupun yang mau tidak mau kan juga ikut menua juga ya. Ini sudah kodrat alam, termasuk organ yang vital, yakni otaknya juga sudah mengalami penurunan fungsi untuk berpikir, melakukan kemampuan berpikir. Jadi sering pelupa. Saya aja sudah sering pelupa kok ya. Susah mengambil keputusan dalam waktu cepat, lambat dalam merespon sebuah permasalahan dan lain-lain. Lebih lamban dibandingkan sebelumnya. Nah, bisa dibayangkan kan jika dalam debat Prabowo lamban merespon, tidak tanggap dan cepat lelah. Sementara kelak, kalau jadi presiden butuh kegesitan, casces, dasdes, baik dalam berpikir, mengambil kebijakan, dan kegesitan fisik. Maka joget-joget dilakukan untuk menutupi kekurangan tersebut. Meskipun ya, pada akhirnya, publik bisa melihat dan memberikan penilaian sendiri saat menyaksikan debat capres yang pertama kali kemarin. Joget-jogetnya sih dapet, ya toh. Tapi jawaban kadang nggak nyambung. Temperamennya masih ada, walau kelihatan ditahan-tahan. Ternyata ya nggak bisa ditutupi dengan gimmicknya itu, alias watak aslinya tetap keluar juga. Artinya kan upaya untuk menutupi kekurangan daya kritis dan kecepatan berpikir Pak Prabowo itu menjadi gatot, alias gagal total. Memang alam itu tidak mudah direkayasa. Meskipun sudah dipersiapkan, tetapi ada aja yang luput dari persiapan itu. Bener nggak? Ya nggak habis pikir. Selain joget-joget kemarin itu, ditambah dengan gimmick melet-melet. Aduh ya, ini calon presiden loh, kok malah melet-melet di depan publik. Ini kan bisa diartikan semacam penghinaan atau meremehkan lawan bicaranya, yaitu Pak Anies. Kita biasa ya melihat anak-anak kecil seringkali menjulurkan lidah saat bertengkar atau mengejek lawannya, memancing kemarahan lawannya. Dan ini persis dilakukan Pak Prabowo semalam. Lah, apa bedanya dengan anak-anak kecil yang mungkin teman-teman juga bisa melihat ya, waktu anak-anak kecil bertengkar di depan teman-teman itu. Mesti kan seperti itu, melet-melet. Aduh, apa yang ada di pikiran capres nomor 2 ini ya? Bagi seorang pejabat, tentu saja hal-hal yang dianggap lucu tadi, melet-melet ya, tidak tepat atau tidak pas jika dilakukan. Ini di depan umum, publik, ditonton seluruh rakyat Indonesia. Kewibawaan seorang pejabat penting dan calon presiden menguap sudah dengan gimmicknya itu. Kita disuguhi tontonan seorang calon presiden yang biasanya hanya melucu saja, meskipun tidak lucu juga, tetapi miskin gagasan. Debat capres tidak dilakukan untuk menuntaskan harapan pemilih bisa mendengarkan hebatnya elaborasi capres, tetapi malah disuguhi tontonan adu dagelan yang sekali lagi tidak lucu. Meskipun gimmick-gimmick tersebut tidak dilarang dalam aturan debat, tetapi kan perilaku Prabowo saya rasa justru merendahkan dirinya sendiri dan merugikan. Harusnya Prabowo ini jaim, jaga image untuk menjadi seorang calon presiden. Prabowo akhirnya kan tidak bisa maksimal dalam melakukan pendalaman gagasan, visi dan misinya. Karena ia lebih konsentrasi pada gimmick joget dan melet-meletnya. Maka gagasan yang dipaparkan kurang mendalam dan ia justru mudah tersulut emosi kalau ada pertanyaan dan pernyataan yang ia tidak siap merespon atau sensitif karena menyangkut rekam jejaknya selama ini. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya